Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai ayat 27 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema cara mengembangkan potensi diri dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan firman Tuhan tersebut, kita melihat bahwa manusia diberi potensi diri oleh Allah untuk menaklukkan ciptaan yang lain. Namun karena dosa, potensi diri manusia menjadi terpendam. Dosa menghambat manusia mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Itu sebabnya manusia mencari cara mengembangkan potensi diri dalam Tuhan, agar bisa melaksanakan mandat yang Allah berikan kepadanya. Potensi diri yang terpendam harus digali dan diasah agar berkembang secara optimal dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan potensi diri dalam Tuhan yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, memperluas wawasan. Saudara-saudara terkasih, mengembangkan potensi diri dimulai dengan memperluas wawasan kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengenal sang sumber pengetahuan. Alkitab menegaskan bahwa takut akan Allah dan mengenal Yang Maha Tinggi merupakan wawasan yang harus kita miliki. Karena itulah landasan bagi pengetahuan kita secara rohani. Penulis kitab Amsal menulis demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan keadilan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memandang kehidupan ini dengan mata iman dan menyemangati diri kita bahwa bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Pemazmur menegaskan hal ini demikian: dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, selain itu untuk memperluas wawasan, kita juga harus belajar atau mempelajari ilmu pengetahuan yang akan memperlengkapi kita dalam menjalankan peran kita di bumi ini. Kita harus memiliki gambaran mental yang jelas tentang apa yang akan kita raih. Gambaran ini harus menjadi bagian dalam diri kita, di dalam benak kita, dalam percakapan kita, meresap ke dalam pikiran alam bawah sadar kita, dan dalam perbuatan kita, dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, cara kita adalah mengembangkan gambar diri yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam perspektif Allah, setiap kita sangat berharga di matanya. Tetapi karena dosa, manusia kehilangan pengenalan diri yang benar kepada dirinya. Akibatnya potensinya tidak berkembang. Kitab Ayub menegaskan hal ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Ayub 7 ayat 17 sampai ke 18. Saudara-saudara, itu artinya kita harus melandasi gambar diri kita di atas apa yang Tuhan katakan tentang kita.
Keberhasilan kita meraih tujuan sangat bergantung pada bagaimana kita memandang diri kita dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Sebab hal itu akan menentukan tingkat kepercayaan diri kita dalam bertindak. Fakta menyatakan bahwa kita tidak akan pernah melesat lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan mengenai diri kita sendiri. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah temukan kekuatan di balik pikiran dan perkataan. Target utama serangan musuh adalah pikiran. Ia tahu sekiranya ia berhasil mengendalikan dan memanipulasi apa yang Anda pikirkan, maka ia akan berhasil mengendalikan dan memanipulasi seluruh hidupmu. Pikiran menentukan perilaku, sikap, dan gambar diri. Pikiran menentukan tujuan. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan inti dan pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dari hatilah segala sesuatu dimulai. Itu sebabnya bila hati tidak dijaga dengan baik, akan menyebabkan terhambatnya semua potensi diri, sehingga membuat hidup tidak berdaya. Tetapi sebaliknya, dengan menjaga hati yang adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak, maka potensi diri akan berkembang sehingga memancarkan kehidupan. Yang keempat adalah lepaskan masa lalu, biarkanlah ia pergi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setiap orang memiliki masa lalu, baik masa lalu yang menyenangkan maupun masa lalu yang menyakitkan. Biasanya sulit bagi kita untuk melupakan masa yang gelap, yang pahit, yang menyakitkan, dan menyedihkan. Kita dalam hidup ini harus melanjutkan segala kehidupan kita. Kita tidak boleh memakai trauma masa lalu sebagai dalih untuk membuat pilihan-pilihan yang buruk saat ini. Kita harus berani tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan atas sikap buruk kita selama ini, atau membenarkan tindakan kita untuk tidak mengampuni seseorang. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah temukan kekuatan di balik keadaan yang buruk. Saudara-saudaraku, terkadang keadaan yang buruk membuat kebanyakan orang menjadi takut, pesimis, dan patah semangat serta panik. Itulah yang terjadi dalam hidup banyak orang, termasuk orang percaya. Bujang atau pelayan dari Elisa ketika menghadapi keadaan yang buruk, ia begitu panik. Ia mengatakan demikian kepada Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Kita harus bersikap, saya boleh saja jatuh beberapa kali dalam hidup ini, tetapi saya tidak akan terus tinggal di bawah sana. Kita semua menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita semua pasti mengalami hal yang datang menyerang kita. Kita boleh saja dijatuhkan dari luar, tetapi kunci untuk hidup berkemenangan adalah belajar bagaimana untuk bangkit dari kejatuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui benar firman Tuhan pagi hari ini kita dimotivasi untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik. Ingat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.